Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadzibina al-ghaidha 'anin nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita diberi beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, sehat jasmani dan rohani, sehingga kita dapat melihat video ini walau keadaan daring atau walau keadaan dari rumah. Sholawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabiatnya, dan kita selaku umatnya semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Minna zulumati ilan nur. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Umdatul Hasanah SAG MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking yang saya cintai. Dan yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman kelas KPI 3A, dan yang saya hormati teman-teman yang sedang menonton video ini. Ayat yang saya sebutkan di muqaddimah tadi, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina fis sarra'i wad dharra'i wal kadzibina al-ghaidha 'anin nas wallahu muhibbul muhsinin, yang artinya orang yang menafkahkan hartanya, orang yang meminta maaf, orang yang memaafkan adalah orang-orang yang bijaksana. Orang-orang tersebut adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi ilmu tentang indahnya menahan amarah, yaitu dapat bidadari jelita, cantik jelita. Hadirin rahimakumullah, pernahkah teman-teman semua atau kalian semua atau diri saya pribadi pernah marah? Pasti tentunya pernah. Orang normal pasti pernah marah, karena amarah adalah suatu fitrah yang Allah berikan kepada kita semua, setiap diri manusia. Marah itu terbentuk atau diciptakan dari apa? Marah itu pada dasarnya godaan dari setan yang tertutup. Maka dari itu hadirin semua, inilah dia tips menahan amarah. Seringkali kita pulang kerja capek, banyak tugas, penumpukan tugas, atau anak-anak atau yang teman-teman kita pada berantem, pasti kita akan merasakan amarah. Bagaimana mengekspresikan amarah tersebut? Apakah kalian teman-teman semua dengan mengekspresikannya dengan melotot-melotot, dengan menuding-nuding, atau dan lain sebagainya? Banyak ekspresi yang ditunjukkan saat kita atau teman-teman semua mengalami amarah. Teman-teman semua atau saya pribadi tentu harus kita sadari bahwa amarah itu pada dasarnya datangnya dari setan. Maka yang pertama adalah kita mengucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim. Dengan mengucapkan istighfar,
bahwasanya kita akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena setan adalah makhluk juga. Jadi dengan kita mengucapkan istighfar, insya Allah hati kita akan terbebas dari godaan setan. Tips yang kedua adalah membaca ta'awuz. Apa itu membaca ta'awuz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Hadirin rahimakumullah, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan kita mengucapkan ta'awuz juga, kita mengingat bahwa kita sebagai manusia hanya berlindung kepada Allah, hanya menyembah kepada Allah, hanya meminta, memohon kepada Allah. Karena itulah Allah akan mengasihi, Allah akan melindungi kita dari godaan setan yang terkutuk. Tips yang ketiga yaitu hendaklah diam. Apabila teman-teman semuanya ingin marah atau ingin meluapkan amarahnya akibat tugas banyak, pekerjaan menumpuk, atau teman ada yang meminjam uang, kita tidak ada uang, atau ada yang mengajak jalan tapi kita tidak ada uang sekalipun, teman-teman setelah membaca istighfar, membaca ta'awuz, itu menahan amarah. Tips yang ketiga yaitu hendaklah diam. Kata Rasulullah SAW, diam adalah emas, dan diam adalah bentuk dari ikhtiar kita menahan amarah. Maka dari itu, teman-teman semuanya, tips yang ketiga itu adalah diam. Hadirin rahimakumullah, tips yang keempat yaitu merubah posisi kita saat sedang marah. Pada saat kita marah, saat posisi kita berdiri, hendaklah kita duduk. Saat sedang marah, dalam posisi duduk, hendaklah kita berbaring. Teman-teman semua bisa lakukan ubah posisi saat sedang marah, sebagaimana diriwayatkan oleh Rasulullah, ubahlah posisimu saat engkau marah, yakni dari berdiri ke duduk, dari duduk berbaring. Itu bisa mengurangi amarah kita. Tips selanjutnya yaitu mengingat keutamaan menjaga emosi atau menjaga amarah. Hadirin rahimakumullah, ada hadis yang menjelaskan tentang amarah, yakni barang siapa yang menahan amarahnya padahal dia mampu melampiaskan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya atau membahagiakannya pada hari kiamat di hadapan manusia semua, hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikannya atau membiarkannya memilih salah satu bidadari yang ia sukainya. Hadis riwayat Abu Dawud. Masya Allah. Teman-teman semua, ketika kita menahan amarah, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, kita dibahagiakan di hari kiamat, dan kita dibiarkan memilih salah satu atau salah dua bidadari yang cantik jelita di akhirat kelak. Siapa sih yang tidak mau bidadari mendampinginya di akhirat nanti di surga? Pasti teman-teman semua pasti mau. Itu adalah keindahan atau kedahsyatan atau keluar biasaan kita menahan amarah. Kita mendapatkan bidadari oleh Allah. Masya Allah, itulah tadi keutamaan kita hanya mengingat bahwa emosi itu kita harus jaga adalah kita mendapatkan bidadari. Selanjutnya yaitu memaafkan.
Teman-teman semua, orang memaafkan itu hebat, tapi orang yang meminta maaf itu sangat hebat. Teman-teman di sini harus saling memaafkan dan meminta maaf. Karena keutamaan memaafkan dan meminta maaf pahalanya yang sangat besar. Kita mengingat saja kita mendapatkan bidadari, apalagi kita memaafkan. Baik, hadirin rahimakumullah, tadi tips-tips menjaga amarah yaitu ada mengucapkan istighfar, membaca ta'awudz, hendaknya diam, terus mengubah posisi, terus mengingat bahwa kita harus menjaga emosi atau amarah, dan yang terakhir adalah kita memaafkan. Hadirin rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkhusus untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk teman-teman semua yang menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kesalahan datangnya dari saya, kebenaran datangnya selalu dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir mohon pamit. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.